Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian, sampai bertemu kembali selamat bertemu kembali dengan Sir di pembahasan bab keempat pertemuan pertama ini. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa pula kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa seperti saat ini, pakai masker dan pakai face up. Ini adalah usaha ikhtiar kita. Oke, nah sekalian. Oke, tanpa berpanjang waktu kita lanjut saja ke bab 4 bagian 1 tentang bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Bagaimana keberagaman ini? Nah, ini kita lihat dulu latar belakangnya anak-anak sekalian. Yang pertama adalah ketika kita melihat yang menjadi isu muatan demokrasi itu apa saja dulu. Yang pertama adalah menyangkut tentang persoalan saling menghargai eksistensi ataupun keberadaan seseorang. Keberadaan agama seseorang, ya kan? Keberadaan kepemilikannya, harga dirinya, sukunya, bahasanya dan lain-lainnya. Ini menjadi isu utama kita. Dan lalu yang kedua adalah bahwa sudah menjadi fitrah manusia itu ingin dihargai, ya, baik dari sisi sukunya, agamanya, bangsanya, status sosialnya, kayakah dia atau miskin, intelektualkah dia atau tidak, ataupun ketika terjadi apa saja yang ada dalam diri masing-masing, nah itu adalah menjadi muatan demokrasi yang seharusnya kita sesama manusia harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada tadi. Kemudian anak sekalian, bagaimana bersatu dalam keragaman ini? Kita lihat dulu yang pertama, bahwa keragaman itu, ya, merupakan perbedaan dan kemajemukan. Itu sudah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Dan ini sudah menjadi sunnatullah, artinya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya perbedaan-perbedaan di antara kita, baik itu suku, agama, warna kulit, kaya miskin, ya, dan lain-lain segalanya yang berbeda di antara kita, itu adalah merupakan sudah kehendak Allah. Ya, ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-48. Ya, nanti lihat di Al-Qur'an ataupun di textbook kita. Selanjutnya anak sekalian, ya, keragaman-keragaman itu meliputi adanya pluralitas, ya, adanya kebinekaan, keragaman dan perbedaan-perbedaan baik yang menyangkut personal ataupun lebih luas dari itu. Nah, itu juga menjadi hal-hal yang mesti dipahami dalam, ya, keadaan, ya, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita dan di masyarakat kita. Selanjutnya sekalian, mengapa ada perbedaan-perbedaan? Ini jadi pertanyaan bagi kita. Ya, yang pertama adalah karena memang jika Allah menghendaki dapat menjadikan syariat itu satu saja bisa. Namun Allah membeda-bedakannya adalah untuk menguji umatnya, siapa yang taat dan siapa yang tidak taat dengan ajaran-ajaran yang sudah disampaikan melalui Nabi dan Rasul di masing-masing umat ataupun agama. Kemudian anak sekalian, ya, berbicara tentang pemahaman yang heterogen ini, hari ini, detik ini yang diperlukan, ya, bagaimana agar perubahan cara pandang kita terhadap perbedaan-perbedaan yang ada, seperti kepada orang lain, kelompok lain, agama lain, suku lain, bahasa lain, ataupun ada perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi dalam masyarakat kita, itu kita harus semakin peka dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian anak sekalian, bagaimana Islam memberikan jawaban dengan perbedaan-perbedaan yang ada dalam konsep demokrasi ini? Ini dijelaskan, ya, di dalam surah Al-Imran ayat ke-159
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, yang intinya adalah bermusyawarahlah kamu dengan segala urusan-urusan yang ada. Artinya adalah karena memang perbedaan itu sudah memang lahiriah, maka solusinya adalah bagaimana kita mampu untuk duduk bersama membicarakan tentang perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga bisa untuk bersatu untuk menjalankan agama dan ajaran-ajaran masing-masing tentunya. Kemudian anak sekalian, bagaimana jika kamu berlainan pendapat tentang suatu masalah? Ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka selesaikanlah persoalan-persoalan itu, perbedaan-perbedaan yang terjadi dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, lalu satu pertanyaan lagi, mengapa penting demokrasi itu? Ya, yang pertama adalah bisa meredam gesekan-gesekan dari perbedaan-perbedaan yang ada. Artinya ketika seseorang memahami bahwa memang perbedaan itu sudah merupakan kehendak Allah, bisa untuk saling mengerti. Baik itu berbeda suku, agama, bangsa, dan lain-lainnya. Ketika saling memahami di antara masing-masing perbedaan tadi, maka mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada gesekan-gesekan yang berdampak kepada keburukan. Lalu yang kedua adalah bahwa memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa pentingnya demokrasi ini adalah dengan menyelesaikan perbedaan-perbedaan tadi yang sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Nah, maka ini mengapa begitu pentingnya demokrasi dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini saja dulu pertemuan bab 4 pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bagaimana mampu untuk menguatkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa perbedaan-perbedaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sudah menjadi sunnatullah ataupun kehendak Allah. Maka tadi dijelaskan, memang Allah buatkan perbedaan-perbedaan agar kamu dan saya, kata Allah, bisa melihat siapa yang taat ataupun yang tidak taat dengan ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini dapat membantu kita bersama, dan semoga kita dapat bertemu pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.